Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga saya pribadi dapat menyelesaikan tugas individu mata kuliah profesi keguruan dengan judul Identifikasi Kasus Kepribadian dan Etika Profesi Guru. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Adapun dosen pembimbing pada mata kuliah profesi keguruan yaitu Ibu Dr. Hajah Samsida MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutahara dengan NIM 200208500002 sebagai penyaji materi. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua bagaimana kasus kepribadian dan etika profesi guru, yang ketiga faktor penyebab sikap dan perilaku guru menyimpang, yang keempat teori terkait, yang kelima estimasi solusi, dan yang keenam kesimpulan. Bagian pertama yaitu latar belakang. Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal, informal maupun non-formal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi mereka. Filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan multifungsi. Mereka dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan tidak jarang para guru dianggap sebagai orang kedua setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global. Yang kedua yaitu bagaimana kasus kepribadian dan etika profesi guru. Salah satu kasus yang berkaitan dengan profesi guru adalah kasus kekerasan yang dialami oleh salah satu murid atau siswa di SMP Negeri 3 Mojokerto yang dilakukan oleh oknum guru bahasa Inggris yang berinisial WS dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua Robi, korban. Akibat dari kekerasan yang dilakukan WS, tubuh korban menderita memar-memar karena pukulan yang dialaminya. Menurut seorang teman korban yang juga sebagai saksi pada saat peristiwa itu, pagi itu si korban lagi berlari-lari di teras sekolah dengan beberapa rekannya dan menyebabkan bersuara gaduh dan bising sehingga WS yang lagi mengajar merasa terganggu dengan hiruk pikun anak-anak ini. Kemudian dia keluar kelas dan serta-merta memanggil si korban untuk diberi peringatan, akan tetapi si korban tidak menyahut karena takut pada WS. Entah karena tersinggung, WS memanggil korban dengan nada tinggi dan ketika korban didatang menghampiri, terjadilah peristiwa kekerasan itu. Korban ditendang beberapa kali pada bagian tubuhnya dan mengalami memar. Oleh karena itu, orang tua korban mengadukan peristiwa kepada pihak kepolisian. Yang ketiga yaitu faktor penyebab sikap dan perilaku guru menyimpang. Faktor yang pertama yaitu adanya malpraktik atau meminjam, istilah Prof. Mungin, yaitu melakukan praktik yang salah, miskonsep. Guru salah dalam menerapkan hukuman pada siswa. Apapun alasannya, tindak kekerasan maupun pencabulan guru terhadap siswa merupakan suatu pelanggaran. Yang kedua, kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental maupun emosional.
Kesiapan fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Jika kedua belah pihak siap secara fisik, mental, dan emosional, proses belajar mengajar akan lancar. Interaksi siswa dan guru pun akan terjalin harmonis layaknya orang tua dan anaknya. Yang ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, sifatnya hanya sebagai pelengkap, lantaran diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Namun realitas di lapangan, pelajaran yang dapat siswa banyakkan hanya dijelaji berbagai materi, sehingga nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan justru dilupakan. Yang keempat yaitu teori terkait. Adapun teori terkait yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 4 mengisyaratkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1. Etika profesi seorang guru, bahwa seorang guru itu harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap profesinya, sebagaimana yang kita tahu bahwa seorang guru itu memiliki image yang sudah tertanam dengan baik dan tidak sepatutnya disalahgunakan. Pun solusi yang dapat diberikan, yang pertama, menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru sebagai salah satu profesi yang salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Yang kedua, sebelum menjadi guru, seorang calon guru seharusnya diberi tes psikologi yang ketat agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik. Yang ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Yang keempat, mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang berbeda karakter, sehingga seorang guru mampu menangani siswa yang karakternya nakal atau bandel. Yang kelima, seguru seharusnya memahami perkembangan tingkah laku peserta didiknya, maka strategi, metode, media pembelajaran dapat dipergunakan secara lebih efektif. Dan yang keenam, tugas yang penting bagi guru dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta membangkitkan kecintaan terhadap belajar secara beransur-ansur dalam diri peserta didik. Dan ketujuh, sesuai dengan pendapat Prayitno bahwa pembelajaran harus sesuai konsep HMM, yaitu harkat dan martabat manusia. Antara guru dan peserta didik terjalin hubungan yang menimbulkan situasi pendidikan yang dilandasi dua pilar kewibawaan dan kewiyataan. Pengaruh guru terhadap peserta didik didasarkan pada konformitas internalisasi. Adapun yang menjadi kesimpulannya itu, kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi ini tentunya bukan tanpa sebab. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan para guru menjadi pemicu utama. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi. Masih banyaknya guru-guru yang memiliki taraf hidup di bawah rata-rata, padahal mereka pun memiliki keluarga yang harus dihidupi. Masalah ekonomi inilah yang mendorong guru-guru khususnya di luar daerah ibu kota untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika profesi keguruan dan idealisme dari pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.